Dari Bengkulu ada Bu Ardani sudah bergabung. Selamat siang Ibu. Semoga sehat selalu Ibu. Selamat siang semuanya, sehat selalu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya. Amin. Amin. Selamat siang juga Bu Ardani. Selamat siang, Mas Indra ya. Ketemu lagi. Iya. Selamat datang semuanya. Bu, selamat siang. Ya. Toga di sini. Selamat siang Toga, sehat selalu Toga. Sehat Bang Toga. Ya, jaringannya belum terkoneksi. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dilihat dong slide berikutnya. Ada siapa di sana? Sudah juga bergabung bersama kita para Kakanwil di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung. Ada lagi dia Toga Jenderal. Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sudah bergabung dengan kita. Siang. Sudah bergabung. Selanjutnya ya. Selamat siang teman-teman. Ya, selamat siang Pak Zulfi. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Ya, ini menginformasikan keputusan Pak Kanwil kami. Hari ini ada Zoom juga. Ya, jadi kami, saya ataupun sebagai Kepala Bidang Fiji Patonin Internal mewakili Pak Kanwil. Ya. Sebelumnya maaf, maksudnya Pak Kanwil tidak bisa hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya Pak. Terima kasih. Ya Pak. Baik, dan kami juga mengingatkan ya, wajib kudu mutlak nih hukumnya. Udah sampai 3 kali wajib kudu mutlak hukumnya ya, untuk menyalakan kamera di sepanjang acara ini. Udah lama nggak ketemu. Udah lama loh kita nggak ketemu bisa loh. ngintip-ngintip nih. Aduh. Apa kabarnya nih teman-teman? Iya, apa kabarnya nih? Mungkin mukanya sudah berubah, betul. sudah kumis seperti mungkin. Fadli Jun nih, apakah sudah berubah? Oh, masih sama ya? Masih sama. Seperti mungkin Adityo sudah potong kumis nih, wah sudah berubah ya Mas Adit. Nah, sudah banyak perubahan nih. Mungkin boleh diaktifkan lah ya kameranya ya. Diaktifkan, jangan dinonaktifkan dong. Nanti nggak kelihatan ya. Baik, Tania. Sekarang masih pukul 13. Ya, baik, sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung juga ya. Saya lagi siapa nih? Putih. Sudah bergabung juga bersama kita Pak Hilman Satria. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Hilman. Ya, apa kabar? Pak. Semoga
sehat selalu ya Pak Hilman ya. Terima kasih. Aduh, nggak kelihatan yang ngomong siapa ini. Iya. Pak Indra, apa kabar Pak Indra? Sehat Pak Indra? Sudah hadir. Alhamdulillah sehat nih. Tapi tes saya masih positif. Bang Jo masih ingat kan suara saya? Pasti tahu lah siapa yang ngomong. Wih, suara Bu Kardani itu ngangenin loh Bu. Pak Medi nih, Pak Medi masih sibuk juga Pak Medi rupanya. Masih lihat deh berkas-berkasnya masih numpuk itu. Aduh. Apa kabar Bu Esti? Kok Bu Esti? Baik, Pak Bu Esti udah Hilman. baru join juga. Sorry, saya belum update itunya ya. Belum update Assalamualaikum VB-nya Pak ya. Medi. Wih, masih Selamat tanda tangan juga Pak Medi. datang Pak Saiful. Selamat datang Pak Indra. Ya, terima kasih Mbak Yati. Izin bergabung ya. Mau nanti arahan bimbingan juga. Foto bersama. Selamat siang Pak Medi. Siang Pak. Selamat sehat Pak. Nah, sehat alhamdulillah. Mohon Yang maaf, mari kita Sehat sama. terus Pak. saya ikut 2 Zoom. Oh iya iya. Nah, Ya Allah. Yang satu dibagi ke Pak Saiful aja Pak. Kok udah ada gantinya? Bagi-bagi aja Pak kalau berat. Oh, Mas Win ya, gantinya Mas Win ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bergabung, Pak Dani. Mas Win ini kayaknya. Enggak diizinkan itu. Apa Bapak kabar Pak Mas? Medi, selamat siang Pak Medi. Narko, gimana Siang, sehat Pak siang. Narko? Nggih, Bergabung kita nanti posisi masih di ini kan? Masih belum di sana kan? posisi masih di rumah. Main masing-masing Pak ya. Indra di mana sekarang? Saya sementara di Palangkaraya nih. Oh, Masih rencana mau berangkat hari ini, tapi saya hasil tesnya positif. Boleh. Waduh. Jadi ya sementara belum bisa jalan nih kayaknya. Rencana mau Lockdown aja di kantor. Semoga cepat sembuh Pak Indra. Ya, alhamdulillah amin. Kalau Bayu udah nggak sabar nunggu nih. Ya, Bang Jo bisa aja Bang Jo. punya berangkat kan, tapi ya gimana lagi kan nggak boleh juga mau penerbangan. Nanti kalau malah masuk di sana pada takut semua kabur. Ya, ikuti kesehatan aja, aturannya udah jelas. Amin, amin. Amin, amin. tadi saya Salam lihat kenal di Pak SD, Winarko. Set, kamu sehat di Lampung, Set? Siap, Komandan. Sehat, Komandan. Izin. Wah, bagus. Siap, Dan. Ih, ada orang Madura. Hai, apa kabar? Takut mau ngomong. Takut yang keluar bahasa Madura dia. Pak Irfan senyumnya palsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Iin. Saya juga takut mau ngomong, takutnya tidak diundang. Wah, iya nih Bu Ada Bu Indrayati Iin juga. Assalamualaikum. Ya, Bu Indrayati Martini. Waalaikumsalam. Ada Bu Eli loh. Waalaikumsalam. Semua nih. Setelah Pak Yanuar bicara, saya baru berani bicara. Nongol Bu semua Eli, orang Bapak nih. Bu Eli. Bu Eli juga. Alhamdulillah, Bu Esti, kabar? Masnya juga Bu Eli, gimana Bu Pak kabarnya? Indra, udah lama Kondisi gak Bu. ketemu. Alhamdulillah sehat Bu. Tapi kondisi untuk hasil tes masih belum mendukung nih. Jadi belum bisa berangkat nanti. Oh. Bu Ardani, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu Eli. Sehat juga ya, mudah-mudahan teman-teman yang Jakarta. Alhamdulillah sehat semua.
Baik, mohon izin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, acara akan segera kita mulai. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.45. Sudah kita mulai saja panitia, sudah siap? Sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Iya, Ya Bun. bun. Masih pada ingat Masih nih, pada itu tinggal ingat. Lampung nih Bapak Baik. Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah DKI Jawa Barat, Pak Yusma Riza. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Bapak Azhar Rashidi. Yang kami hormati para pejabat eselon 2 di lingkup Kementerian Keuangan Provinsi Lampung dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Dan yang kami hormati para pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, dan para pejabat fungsional di lingkungan kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. dan yang kami banggakan rekan-rekan pelaksana sekalian. Selamat datang dalam acara Pisah Sambut Pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 di kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Boleh beri tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu sekalian. Oh mungkin ini tepuk tangannya nggak kedengeran. Nggak Biar kedengeran? vibes-nya itu Wah. offline, boleh Jadi ini di-unmute. boleh Boleh di-unmute. di-unmute. Tepuk tangan. Tepuk tangannya Seperti boleh. Bapak Ibu Sekerasnya biar sekalian. kita nih dengar, soalnya kayak sepi gitu ya. Sepi banget. Oke. Halo, iya. Halo. Boleh tepuk tangan aja. Boleh minta tepuk tangannya? Bentar, lagi di-unmute. Sebentar, belum, masih di-unmute. Bentar, tunggu nih semua. Udah, dari tadi udah ada yang nepok, tapi biar ramean ya. Iya, jadi kayak gini-gini doang ada suara. Iya, benar. Oke, Boleh? boleh minta aplausnya sekali lagi. Puji syukur, alhamdulillah pada siang hari ini kita limpahkan rahmat dan karunia kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita dapat berkumpul di acara kita sambut pejabat eselon 2 dan 3 di kantor wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat. Baik, kembali lagi nih bersama saya Tania dan rekan saya. Rio Dewanto. Betul. Dan kami berdua akan memandu acara pada siang hari ini. Dan hari ini nih saya senang banget nih. Lah, kok seneng? Harusnya kan sedih ya Bapak Iya. Ibu karena kita harus melepas para pejabat terbaik kita nih. Nah, Kenapa Tania senang nih? Pasti jangan ada salah, alasannya. ini tuh kebahagiaan yang berdasar ya. Ada dasar hukumnya Bapak Ibu. Boleh Tapi tahu, bukan Tania? undang-undang. Oh, bukan undang-undang. Baik. Baik, jadi saya senang sekali hari ini kita dapat bertemu ya walaupun secara virtual dengan para rekan-rekan kerja, para atasan saya sudah lama, 3 minggu kurang lebih ya, kita Benar work sekali. from home 100%, jadi udah lama nggak kelihatan wajahnya. Hari ini tadi saya bisa lihat ada Fadli Jun, ada Bang Toga, ada Bang Satria, Yang dan cowok semua yang Anda sebutnya. oh iya benar juga. Kok kikuk kita? Baik. Selain itu juga, Ada para alumnus nih. di sini. betul. Mungkin boleh kita sapa terlebih dahulu ya Tania. Boleh kita sapa. Tadi saya sudah lihat yang bergabung ada Pak Yanuar Kaliandra. Selamat siang Pak Yanual. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dicoba. Tadi udah latihan loh Bang Rio, Pak. Selamat siang Pak Iya, Pak Yanual. Kita bukan ya. Gimana kabarnya Pak Yanual, Pak Iya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari Madura diundang nih, terima kasih. Madura dengan di Lampung beda nggak Pak? Sama. Sama. Sama bahagianya lah ya. Dan dicari bahagia, biar sehat terus. Ada juga sudah bergabung bersama kita Bu Elisa Frida. Ada Bu Iin juga sudah bergabung. Iya, makasih Tania, Rio. Selamat siang Ibu. Selamat siang, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Rio batiknya bagus banget. Bu, ini mau persiapkan nih. Ini Bu. Baik. Ada Bu Eli juga tadi ya? Iya, ada Bu Eli itu. Saya lihat juga tuh. Oh iya Bu Eli. Selamat siang, Rio, Tania. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Kita bertemu dengan para alumni Sekaligus ini. temu kangen nih ya. Temu kangen nih luar biasa sekali. Dan sebelum kita lanjut ke acara Benar. berikutnya, kita akan sama-sama berdoa dan doa akan dipimpin oleh saudara MJ. Pada saudara. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pejabat dan senior, doa akan saya pimpin dalam tata cara agama Islam. Bagi yang beragama lain, mohon izin menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwan indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga kami bisa berkumpul dalam acara pisah sambut hari ini. Ya Allah yang maha mentakdirkan, Engkaulah yang mentakdirkan pertemuan dan perpisahan atas hamba-Mu. Bertemu dan berpisah dengan seorang yang kami cintai. Engkau pisahkan kami dalam suasana kekeluargaan, kebersamaan, penuh kesan dan keharmonisan. Oleh karena itu, terimalah segala pengabdian, baik tenaga maupun pikiran. Jadikanlah sebagai amal yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan menjadi sumbangsih bagi kejayaan institusi, serta bagi bangsa dan negara. Sehatkanlah jasmani dan rohani, tetapkanlah kedamaian dan kesejukan dalam keluarga, beserta orang-orang yang dicintai. Dekatkanlah kepada kebajikan dan jauhkanlah dari segala keburukan. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, kami berlindung dari azab-Mu di dunia dan di akhirat. Ampunilah dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa para pemimpin kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang pernah menolong kami dalam kesulitan. Jadikanlah kami semua orang-orang yang selalu mendapat hidayah dari-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara MJ. Baik, Tania. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, saya mau tes jargon dulu nih. Oke, jargon dulu. Udah lama nih. Benar. Kita tes masih pada ingat atau enggak? Jadi langsung aja nih, nggak usah saya kasih. Langsung aja, nggak usah kita spoiler. Coba. Berarti di ini dulu dong, di unmute dulu dong. Biar oh iya, tahu. di unmute ya. Iya. Nanti saya ngomong sendiri, saya cuma bisa AI. Bisa kita lihat nih. Nanti kita lihat dulu di sini ya, ngomong apa enggak nih ya. Kan? Kita tes dulu ya. Langsung ya Tania ya. Boleh, boleh. Bea cukai. Makin baik. Makin baik. SBB. Setiap bersama. Bisa. Diulang Mas, diulang yang baru belum paham Mas, yang baru. Nah, ini. Ini masih tertanam di benaknya ya. Masih tertanam nih ya, walaupun sudah lama tidak bertemu, sudah lama tidak jargon, masih ingat ya? Masih ingat, soalnya itu tertanam di dalam tubuh yang betul. Paling dalam istilah katanya. Dan berikutnya kita akan masuk ke acara mendengarkan kesan dan pesan. Kita mendengarkan kesan dan pesan untuk para pejabat yang akan mutasi. Yang pertama kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari Pak Julius, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Kepada untuk Pak Julius para pejabat yang akan mutasi. Baik, apakah ya, terima kasih kepada MC. Itu kayaknya berubah ya jadwalnya. Tadinya sambutannya mau ya pindah dulu baru. Kamera di switch. Mohon izin di mute Pak. Mohon izin diaktifkan dulu mic-nya. Siap. Udah kedengeran? Siap. Sudah Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah DJBJ Sumbakbar, Bapak Ismariza. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah DJBJ Sumatera Bagian Barat, Bapak Azhar Sidi. Yang kami hormati para pejabat eselon 3, baik yang lama maupun yang baru, sewilayah Kanwil Sumbakbar, para pejabat eselon 4, dan semua yang hadir dalam acara Pisah Sambut ini, dan tak lupa para alumni dari Sumbakbar, yaitu Pak Yanwar, Pak Zaki, Bu Eli, Bang Arjul, dan Ibu Asrama, Bu Iin, ya kami panggil Ibu Asrama. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara bisa sambut para pejabat eselon 2 dan eselon 3 sewilayah Kanwil Sumbakbar. Kalau kita bicara masalah kesan dan pesan, jadi kalau saya sendiri ya, kalau untuk pertama untuk Pak Yusmariza, Kanwil kita, Kanwil yang sudah hampir 4 tahun di Sumbakbar. Cuma singkat aja kalau saya sebenarnya dengan Pak Yusmariza ini, kalau bagi saya pribadi itu orangnya sebenarnya santai, Pak. Santai tapi serius. Kerja nggak pernah ngejar-ngejar kerjaan, cuman kita harus menyelesaikan kerjaan secara tepat waktu sesuai dengan aturan. Itu kalau Pak Yusmariza. Cuma ada satu yang saya ingat dengan Pak Yusmariza itu adalah ketika pertama kali saya masuk Kanwil Sumatera Bagian Barat, yaitu pada saat senam pagi, Pak. Senam pagi itu saya tempo hari pertama senam di SBB itu tidak pakai seragam, Pak. Tidak pakai seragam senam. Saya sampaikan, Pak, mohon maaf, saya bilang saya tidak pakai seragam karena seragam saya bajunya tidak sesuai ukuran. Nah, saya ingat tuh Pak Ismail bilang gini, ya semua tuh adalah pilihan. Nah, ini kata-kata ini sebenarnya saya sampai sekarang sangat berkesan sama Pak Ismail. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Pilihan dalam artinya, pilihan ini dalam artinya kita bisa aja, Pak, membuat alasan seragam kita robek atau apa biar kita bisa pakai yang lain. Tapi yang jelas yang tahu kan kita sendiri nih. Kalau kita mau baiklah ya silakan sesuai dengan yang sudah digariskan. Kalau enggak ya silakan pakai alasan masing-masing aja bisa. Kalau kita enggak mau baik gitu. Itu satu hal yang saya paling ingat dari Pak Yusmariza. Selebihnya karena Pak Yusmariza juga mohon maaf teman seangkatan saya, jadi saya ya orangnya nggak pernah marah. Kalau menurut saya nggak pernah marah sama saya gitu. Cuman kita kadang-kadang kalau kerja ini juga tetap walaupun Pak Ismail nggak pernah marah, kita lihat mood. Ini kayaknya kita lihat dari apa tuh, dari penampilan ini kayaknya Bapak ini lagi mood nggak nih? Kalau lagi moodnya lagi bagus, ya kita kerja mungkin agak tenang gitu ya. Kalau lagi nggak mood, agak moodnya kekurang, wah kita agak hati-hati nih, jangan-jangan kena semprot nih ya gitu. Seperti itu kira-kira. Mohon maaf Pak Ismariza. Mungkin gitu Pak. Ya jadi kesan dari saya untuk Pak Ismariza sendiri. Selebihnya saya anggap selama hampir 4 tahun Pak Ismariza memimpin kantor SBB ini banyak keberhasilan sudah ditoreh sama Pak Ismariza. Apalagi sejak yang saya bisa lihat sejak setahun setengah gabung dengan saya aja. Pertama BBK kita tembus. Padahal pada saat yang bersamaan banyak juga karir-karir lain tidak tembus BBK. Kita bisa tembus walaupun dengan segala keterbatasan kita bisa tembus tetap. Jadi mungkin kita dari sisi penampilan kantor mungkin tidak meyakinkan. Cuma dari sisi mungkin mental dan kinerja mungkin kita bisa ditampilkan. Makanya kita bisa tembus. BBK itu berkat dari apa tuh kepemimpinan dari Pak Yusmariza. Banyak seperti mungkin nanti bangun menyampaikan masuk kanwil tergempur. Jadi saking aktifnya P2 Kanwil itu bisa jadi kanwil tergempur. Jadi banyak gempur. Jadi banyak
pemberantasan rokok-rokok ilegal. Itu antara lain juga kita juga diwakili oleh Pak Yusma Riza, akhirnya teman-teman kerja itu tidak tegang. Akhirnya pada saat lomba IKU kita juara 3 lomba IKU berkualitas pada saat Bapak yang melakukan. Jadi sangat banyak prestasi. Belum lagi prestasi Pak Yusma Riza sebelum saya bergabung di Kanwil SBB. Itu yang pertama tuh Pak Medi Kasim. Kalau Pak Medi Kasim ini emang saya berat ini. Saya sebenarnya merasa kehilangan nih Pak Medi. Karena di hari-hari saya ini kalau nggak ada kerjaan pasti curhatnya ke sana, ngobrolnya ke sana ke Pak Medi. Kalau nggak ke Pak Iskandar gitu kan. Ini sekarang pergi. Sekarang saya pulang ke Jakarta bareng. Berarti malam kemarin tuh saya nganter Pak Medi terakhir. Nganter Pak Medi nggak balik ke Lampung lagi berarti sekarang. Jadi sekarang kalau ke Jakarta saya sendiri nggak sama Pak Medi lagi sekarang. Kemarin saya ngantar sampai rumah Pak. Biasa Pak saya nggak mau ngantar di jalan Pak. Bukan karena apa-apa Pak. Karena Pak Medi ini waktu kuliah adik tingkat saya Pak. 2 tahun di bawah saya. Jadi ini saya sudah saya anggap kayak adik sendiri jadi Pak. Jadi saya ngantar sampai ke rumah. Karena kalau sampai di jalan dia ada apa-apa, waduh saya juga merasa ini sama keluarga Pak. Jadi saya pasti sangat ke rumah Pak. Walaupun katanya kalau capek udah jangan ke sini aja naik taksi. Enggak, saya pasti santai sampai terus antar. Termasuk semalam Pak, ngantar sampai barang-barangnya Pak. Terakhir ngantar Pak Medi semalam itu Pak. Lain-lain ya itulah kalau Pak Medi tempat curhat juga sama saya kadang juga berantem, kadang juga saling tempat saya saling tukar pikiran kalau Pak Medi Pak. Kemudian Pak Iskandar juga Pak Iskandar juga waktu pernah sama-sama kita di Pak Bea Cukai, juga Pak Bea Cukai pernah sama-sama rapat di KTP sebelum COVID Pak ya. Jadi saya juga melihat banyak pendapat ide-ide Pak Iskandar disampaikan pada saat rapat itu. Saya anggap wah ini teman saya sering mengajukan jempol ke Pak Iskandar karena memang saya anggap ini Pak tadi otaknya agak pintar Pak, agak brilian gitu. Jadi saya akui itu Pak Iskandar. Dan juga tempat saya juga curhat, tempat juga saya diskusi mengenai agama Pak Iskandar karena saya lihat ini di antara kami bertiga sama Pak ini Pak Iskandar paling rajin ke masjid kayaknya Pak. Kami kadang-kadang nggak ke masjid, karena ke masjid gitu. Itu untuk Pak Iskandar. Itu untuk di SBB Pak ya. Jadi untuk Pak Yusma Riza, Pak Iskandar sama Pak Medi, saya sebagai selaku Kabid Kabupaten Tegal atau sekarang juga karena sedang menjabat PLHK Kanwil Pak. Jadi saya juga mewakili semua teman-teman di Kanwil SBB Pak mengucapkan selamat kepindahan ke tempat tugas yang baru Pak. Mudah-mudahan di tempat yang baru bisa menorehkan lagi prestasi-prestasi yang sebanyak mungkin lebih banyak daripada pada saat di SBB gitu. Dan juga mewakili teman-teman di SBB kalau selama kita bergabung, selama bergaul mungkin ada dari ucapan atau dari perbuatan tingkah laku mungkin dari kinerja yang kurang memuaskan mungkin dengan Pak Kanwil atau juga dengan teman-teman bidang Pak Medi, Pak Iskandar, kami mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya sih kelas-kelasnya Pak. Dan ucapan terima kasih kepada Pak Yusma Riza atas bimbingan selama ini sehingga saya selaku Kabid Kabupaten Internal bisa menyelesaikan tugas saya dengan lancar walaupun mungkin di mata Pak Kanwil belum terlalu memuaskan Pak Kanwil. Dan juga kepada Pak Medi, Pak Iskandar, saya ucapkan juga terima kasih atas kerjasamanya selama ini sehingga ada hal-hal yang terkait mungkin dengan bidang KI, dengan bidang fasilitas, juga bidang pabean cukai selama ini bisa berjalan dengan lancar, bisa kita komunikasikan dengan lancar. Mungkin itu saja mungkin pesan dari saya selaku Kabid KI atau juga mewakili PL Kanwil, juga mewakili seluruh pegawai Kanwil SBB, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Pak Julius atas sambutannya. Mungkin sedikit fun fact lainnya nih, bukan cuman berkeluh kesah soal kerjaan. Kalau Pak Julius ke tempat Pak Medi itu biasanya cover lagu juga loh. Cover Cover lagu. Masya Allah. Pak Julius main gitar, ngisi melodi sama ritme bareng Pak Medi yang nyanyi. Oh. Saya sempat dengar tuh Hotel California. Ya bener nggak apa-apa ya? Baik, kita tanya langsung mungkin ya. Kita tanya ke siapa nih Tania? Bu, mungkin nanti lain kali kalau misalnya cover lagunya nggak bisa berdua langsung, bisa virtual kali ya Pak ya. Sekali. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan, pesan dan pesan maksud saya, dari Kepala Bidang dan Penyidikan kepada Bapak Kunto. Silakan. Terima kasih, ya. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Bapak Yusma Riza. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Bapak para volunteer dan para karyawan-karyawati kantor wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Sebetulnya saya termasuk generasi kedua ya di kantor wilayah ini, dan masih ada laskar yang tersisa, laskar dari generasi pertama ya, yaitu Pak Abduh dan Pak Yusef kalau nggak salah. Nah ini bagi saya beliau-beliau ini termasuk Pak Kanwil, Pak Yusma dari kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Beliau-beliau ini yang membuka hutan semak belukar dan membangun institusi kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat ini. Saya datang pada waktu itu 1,5 tahun yang lalu dengan kondisi yang menurut saya penuh dengan keterbatasan, terus terang. Ya, awal saya datang, saya sudah skeptis tentunya. Ya, pertama kepala kantornya Pak Yusma Riza. Waduh, ini Bapak ini mantan direktur KI ini. Saya belum sudah grogi duluan. Kemudian begitu datang ke kantor, lihat kondisi kantor ternyata penuh dengan keterbatasan gitu ya. Nah, selesai dari kantor, saya harus mencari tempat tinggal. Biasanya tersedia rumah dinas. Saya tanya, ada rumah dinas? Jangankan rumah dinas, Pak, tanahnya saja belum ada. Waduh, terpaksa kita cari kos. Nah, kemudian inilah biasa sebelum di sini saya di kantor Solo ya, yang memang sudah settle, jadi rumah dinas juga cukup luas, akhirnya harus tinggal di kos-kosan. Rasanya biasa di rumah yang besar, masuk ke tempat kos, kamar kos, rasanya sesak napas ya Pak Julius. Saya pikir sama ya. Karena ruang geraknya terbatas sekali, hanya dari tempat tidur ke kamar mandi. Namun demikian, ya ternyata di dalam perjalanannya, saya jujur saya merasa exciting sekali. Ya, betapa di antara kesulitan-kesulitan, di antara masalah-masalah, justru itu yang menempa kita menjadi suatu organisasi yang solid, ya sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan tugas, bahkan kita bisa menorehkan prestasi-prestasi yang seperti disampaikan oleh Pak Julius. Capaian dari mulai kantor berdiri sampai kita berhasil mendapatkan predikat sebagai WBK, itu menurut saya adalah capaian yang sangat luar biasa. Banyak teman-teman yang kantornya sudah existing, tetapi belum seberuntung kita bisa mencapai predikat WBK. Alhamdulillah dengan perjuangan bersama-sama kita bisa mencapai itu. Nah, tentunya ibarat kita berlayar di dalam satu perahu yang besar, peran dari nahkoda ini akan sangat sentral, ya, sangat vital. Banyak masalah
saya ibaratkan itu adalah bagaimana kita berlayar mengarungi lautan yang penuh dengan batu-batu karang dan cuaca yang mungkin bergelombang, tetapi dengan keandalan dari Bapak Yusma Riza selaku Kepala Kantor Wilayah, kita bisa mengarungi itu, bisa menyelesaikan, bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kemudian kita bisa menorehkan prestasi-prestasi yang cukup membanggakan. Testimoni yang lain yang mungkin saya tidak pandai merangkai kata-kata indah atau memuji-muji apa yang saya sampaikan. Itulah apa yang yang selama ini saya rasakan. Tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yusma Riza. Mohon maaf, ya saya merasa bahwasanya hubungan birokrasi Pak antara pimpinan dan bawahan. Saya sudah merasa bahwasanya Bapak adalah kakak kami yang senantiasa membimbing. Saya ingat betul pada saat saya akan mengikuti assessment, dibimbing betul ya, sehingga mudah-mudahan assessment-nya juga cukup bagus ya. Kemudian di mata saya Pak Yusma Riza adalah sosok yang solutif ya. Jadi apapun permasalahannya, kadang-kadang beliau berpikir out of the box ya. Kadang-kadang apa yang tidak terpikir oleh kami, ternyata beliau memberikan solusi seperti itu. Nah, ini yang buat saya menjadi sesuatu yang sangat mengesankan. Sampai kapanpun tentunya saya akan selalu teringat. Ini kemudian untuk para pejabat yang lain, Pak Medi, ini ada hal-hal yang tentunya sangat mengesankan ya, betapa kesulitan-kesulitan ya, termasuk ini ada Bu Iin. Kesulitan itu justru membuat kita menjadi semakin dekat ya. Iya. Saat kita sama-sama pulang dari Jakarta ya Bu Iin, pada saat COVID, waduh ada penyekatan, kita sudah wah ini bisa pulang apa enggak, kalau nggak bisa pulang berarti kita kena lockdown di Jakarta waktu itu, sampai kita sepakat bagaimana nih, kita udah nggak apa-apa kita coba ya sama-sama. Dress code-nya apa? Pakai PDH. Terpaksa waktu itu kita pakai PDH semua. PDH. Sambil berpanas-panas. Nah, sambil berpanas-panas juga. Waktu itu kita pakai Hilux. Betapa Bu Iin ya harus naik Hilux yang seperti naik kuda Bu ya. Kan nggak hamil nggak apa-apa. Ya. Melonjak-lonjak. Kemudian Pak Medi juga. Pak Medi waktu itu juga sama-sama, tetapi yang paling mengesankan memang yang terakhir Pak Medi, mohon maaf. Waktu itu kita sama-sama dari Bandar Lampung ya menuju Jakarta. Sampai di Jakarta itu udah malam ya. Sampai di Tangerang hujan. Biasanya saya antar Pak Medi itu sampai ke depan rumah. Tapi Pak Medi berkata, udah nggak usah sampai di depan rumah, nanti nyasar lagi malah repot. Saya turun di Selipi saja. Ya, sudah. Tapi hujan. Begitu biasanya kalau ngantar ke rumah itu sampai pintu tol Kebun Jeruk kita keluar. Nah, ini ternyata di pintu tol Kebun Jeruk itu pas reda. Jadi udah langsung aja orang ini reda. Kita jalan lah. Ternyata pas di Selipi pada saat Pak Medi harus turun hujan pula di situ. Malam-malam jam 11, jam 12 ya Pak Medi ya. Akhirnya Pak Medi, saya khawatir basah kuyup. Mudah-mudahan enggak, karena waktu itu beliau juga lagi kurang sehat. Tetapi kalau saya harus mengantar, muternya jauh lagi di Semanggi, mungkin harus muter balik. Akhirnya beliau turun di di Selipi, kemudian naik ojek. Itulah gambaran betapa kesulitan-kesulitan itu justru mempersatukan kita menjadi dekat secara personalis. Saya dekat sekali ya, sehingga memang saya merasa kehilangan. Awalnya kepindahan Pak Medi itu juga saya merasa dibohongi ya. Sore saya tanya, dapat undangan enggak? Enggak tuh, enggak ada undangan. Waduh,
Oh ya sudah, berarti masih tetap sama-sama kita ya. Iya ya. Pagi-pagi Pak Medi nanya, gimana jadinya? Dapat undangan enggak? Saya kan bingung, saya tanya, loh Pak Medi kemarin kan saya udah WA katanya. Rupanya pagi itu Pak Medi dapat undangan. Ya sudah, berarti memang Pak Medi lebih dipercaya untuk mengemban amanah di tempat yang lebih menantang tentunya. Pak Iskandar pun demikian ya. Awal-awal Pak Kunto. Ya. Kok kekalahan pingpong nggak diceritain kesannya? Yang mana? Pingpong. Kalah pingpong, kok nggak diceritain? Iya, kalau pingpong, kalau mengenai kekalahan buat saya kan aib itu. Jadi nanti kalau yang menyangkut mengenai mengenai nama baik, nanti kami japri saja ya, Pak Medi. Nah, Pak Iskandar itu memang pertama kali saya ke sini yang saya kenal secara dekat ya memang Pak Iskandar. Jadi sebagai junior tentunya saya sowan ke Pak Iskandar, kebetulan ruangan kita bersebelahan ya. Jadi nyaman gitu ya. Kemudian saya ingat waktu belum lama kita menduduki tempat tugas, kemudian ada Rakerwil, beliau menyampaikan waktu ini yang saya hormati saudara saya Pak Kunto. Waduh, saya merasa jadi jadi ada banyak saudara di sini. Mungkin itu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada the founding fathers ya, Pak Kanwil, kemudian teman-teman yang lain, Pak Bu Eli, kemudian ada Pak Azul, Januar ya, kemudian Pak Jaki ya, yang sudah meletakkan dasar-dasar bangunan kantor wilayah Bea Cukai Sumatera bagian Barat ini, sehingga kami tinggal meneruskan saja. Khusus untuk Pak Yaki tentunya terima kasih sudah menempa anak-anak di P2 sehingga anak-anak tahan banting ya, siap dibanting kapan saja. Itu yang untuk Bapak-bapak, Pak Yusma Riza, selamat menjalankan tugas di tempat yang baru. Semoga senantiasa sukses untuk Bapak dan rekan-rekan yang sebentar lagi akan menjalankan tugas di tempat yang baru. Tentunya ini ada sedikit pantun yang mungkin bisa dibawa sebagai kenangan. Padang luas tempat berburu, membidik panah si burung terkuku. Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga amanah dan sukses selalu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang baru dan akan menjalankan tugas di tempat di kantor wilayah Sumatera bagian Barat, saya mengucapkan Pak Winarko, ya, selamat bergabung, ya, kita nikmati suasana Lampung. Lampung, Bumi Ruwajure ini sangat menarik, ya, kulinernya mantap, kemudian juga tempat wisatanya lengkap, mau di laut, mau di pantai, mau di pegunungan, semuanya ada. Selamat datang, saya tunggu di sini. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kalau bicara tentang pingpong nih, mungkin nanti bisa diundang pingpong ke Priuk nih Pak Medi, Pak Kunto nih Pak. Biar sama-sama nggak penasaran. Iya, ya? Biar membuktikan ya. Siap. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan kesan dan pesan dari alumnus Sumbaba nih. Mungkin saya bisa, tadi kan Pak Kunto pakai pantun ya, saya merasa kalah nih, saya nggak mau kalah. Silakan. Boleh saya sambutnya dengan pantun ya. Dari Sumbakbal pindah ke Jabal. Cakepnya kurang. Gimana? Cakep. Mari kita sambut Pak Yanuar. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riutannya duet maut ini luar biasa ini. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus nyebut satu-satu ini karena semuanya the best di hati saya nih. Terutama Pak Yus.
Pak Yus adalah pegawai pertama yang mempunyai skep sebagai pegawai Sumatera bagian Barat. Luar biasa ya Pak Yus. Sendirian, nggak ada pelaksananya, nggak ada eselon 3-nya. Apalagi eselon 4-nya. Luar biasa Pak Yus. Beliau adalah, setelah itu baru kita ngikutin. Jadi kalau di hati saya Pak Yus itu kalau saya nyebutnya adalah bukan sersan ya, apa ya, satgas kan saya bilang. Santai tapi tegas. Gitu Pak Julius ya. Santai tapi tegas Pak Julius ya. Banyak yang beliau turunkan kepada saya menjadi modal saya untuk memimpin Bea Cukai Madura Pak Yus. Terima kasih bimbingannya dan asistensi kepada saya, mendidik saya menjadi luar biasa selama di Sumbagbar. Kami berjuang bersama-sama waktu itu. Jadi terima kasih Pak Yus. Kemudian juga yang saya hormati ada Pak Azhar Rasidi di sini, Sultan kita, Pak Azhar. Assalamualaikum Pak Azhar. Mudah-mudahan bisa mendirikan keluarga Mandra yang ketiga di sini Pak, jilid 3 Pak. Juga bisa di sini nanti mendirikan ini Pak. Kalau klub Vespa yang baru di Lampung Pak. Pak Yus, saya juga ingin mengucapkan turut berduka cita atas kepergian istri tercinta, istri yang mendampingi Pak Yus kemanapun berada. Saya tahu Pak Yus dan Ibu luar biasa, saling mensupport, saling mendukung. Bahkan kami sama-sama waktu itu, Pak Yus sama saya sama-sama isoman. Kita saling berkeluh kesah gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih positif Pak Yus, bulu citi saya belum naik. Udah sebulan. Ya mudah-mudahan bisa cepat move on Pak Yus ya. Segera bangkit, hidup harus jalan terus. Insya Allah mungkin ada niatan dari Pak Dirjen atau Bu Menteri ngeser Pak Yus ke Jawa Barat. Di sana udaranya lebih bagus. Lebih mudah Pak Yus untuk move on Pak. Pemandangannya juga bagus. Mungkin juga pemandangan di sana juga bagus Pak. Mudah-mudahan Pak bisa membantu move on Pak. Kemudian yang saya banggakan juga pelopor pendamping Pak Yus Marissa pada waktu kami di Sumbagbar. Ada Pak Iskandar. Terima kasih Pak Iskandar nih, teman sohib saya selalu ke masjid tiap subuh. Ada Pak Arzul Akbar yang sama-sama kita ngetes CSPKD kayak ngetes Ustadz kita. Ada Bu Eli, Pak Zaki. Jadi kita sama-sama waktu itu berjuang membantu Pak Yus untuk bagaimana menata ruangan dari sebuah warung bebek Slamet menjadi kantor kita yang tercinta. Kantor yang minimalis tapi produktif. Kantor yang kompak dan selalu bersahaja. Saya merasakan ini luar biasa. Saya merasakan kantor yang enak itu di Lampung, Pak Yus. Terima kasih, Pak Yus. Dan saya juga minta support teman-teman yang luar biasa, milenial dari Sumbagbar ini keren-keren banget. Sehingga saya begitu tidak terkejutnya melihat prestasi yang disampaikan oleh Pak Julius, Pak Kunto, selama Sumbagbar ini ada. Selamat buat Sumbagbar terus berprestasi ya. Walaupun Pak Yus sudah nggak ada, nanti diteruskan nama Pak Arzul insya Allah, Pak Azhar. Kemudian juga ada di sini udah Datuk Raja Ameh, mudah-mudahan ikhlas Pak. Udah ya, setelah 4 tahun berdiam, 4 tahun lebih udah ya di Teluk Bayur, akhirnya harus mengikhlaskan. Nyaris ya kalau insya Allah di tempat yang baru lingkungannya enak, nyaman buat bekerja juga buat ibadah. Okay. Juga ada Sri Kandi kita di sini, Bu Iin yang sudah luar biasa meneruskan perjuangan di Sumbagbar. Ada Bu Esti, ada teman saya Bu Ardani, juga Pak Indra Sucahyo. Kemudian masih ada senior-senior yang lain, Pak Julius, Pak Medi, Mas Kunto, Bu Fitri, Pak Usni Saiful. Juga ada teman saya di Jawa Timur yang meninggalkan saya, Pak Win. Benar yang dikatakan Pak Kunto, Pak Win di situ kulinernya luar biasa, enak-enak banget. Saya ditunjukin sama Pak Arzul sama Pak Iskandar tuh minta tunjukin tuh tempat goreng nasi goreng yang enak banget di sana. Saya selalu ke sana. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi Sumbagbar buat saya pribadi tak akan pernah terlupakan. Jadi benar-benar kantor kecil, tapi yang seperti Pak Kunto sampaikan tadi, kalau Pak Kunto datang sudah jadi itu kantor Pak. Kalau kita ke sana itu masih berantakan, nggak jelas. Yang perlu kita ketahui sebetulnya yang menyiapkan kantor kita yang selalu berkomunikasi dengan Pak Kanwil adalah Bu Ade.
Ada Bu Adik di sini ya. Saya menyapa Bu Adik dulu. Bu Adik, terima kasih sudah menyiapkan kantor kita, Bu Adik. Saya terima kasih karena beliau yang menyewa tempatnya, yang menyiapkan mejanya. Kemudian saya dengan Pak Iskandar, Pak Arsul, Bu Eli, sama Pak Zaki yang bagian gotong-gotongnya. Karena di situ nggak ada CS, nggak ada PKD, kita yang nyapu, kita yang gotong-gotong, milih-milih ruangan. Di lotre itu, Pak Iskandar dapat di sini, Bu Arsul di sini. Alhamdulillah dengan suasana yang begitu minimalis, tapi sampai saat ini luar biasa bagaimana perjuangan kita untuk memperoleh tanah. Pak Abdu, luar biasa Pak Abdu ya. Alhamdulillah ketemu pemilik tanah yang luar biasa integritasnya. Jadi bukan bea cukainya integritas, pemilik tanahnya integritas. Dia tidak mau ngasih sepeser pun kepada siapapun, termasuk kepada pihak yang lain dan juga kepada bea cukai. Yang lebih penting, Bu Sondah itu orang yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Sampai dosanya pun nggak mau dibagi ke kita itu. Saking luar biasanya Bu Sondah. Perjuangan Pak Abdu keren banget. Terima kasih support Pak Kanwil. Masih ada PR satu lagi Pak Abdu ya. Ini nanti mudah-mudahan Pak Julius, Pak Winarko, Pak Kunto, Bu Fitri masih bisa menikmati kantor baru kita nih. Nanti Pak Ismarisa wajib hadir tuh Pak pada saat peresmian kantor nih. Mudah-mudahan Januari sudah bisa ditempati. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan, juga anak-anak milenial Sumbakbar yang luar biasa. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu saking banyaknya ya. Ada Jorio, Tania, Diana, Elizabeth. Wah banyak banget, saya nggak bisa nyebutin satu. Tetap luar biasa, keren ya. Saya terima kasih dengar prestasi kalian yang luar biasa mendukung jajaran pimpinan untuk mencapai prestasi yang dibanggakan. Sekali lagi terima kasih Pak, saya juga terima kasih diundang di acara ini. Mudah-mudahan menjadi Bapak-Bapak yang pindah menjadi sukses di tempat yang baru, menjadi amal ibadah, dan tetap sukses buat Sumbakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yanuar atas pesan dan pesannya. Ini agak nostalgik ya, jadi teringat lagi ya saat pertama kali datang ke Sumbakbar. Dan berikutnya kita dari Ibu Inti Martini kepada Bu Iin, kami silakan. Baik, terima kasih Tania dan Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di sini. Merasa masih dianggap jadi keluarga Kanwil Sumbakbar. Senang sekali bisa bertemu lagi walaupun secara virtual dengan rekan-rekan di Kanwil Sumbakbar, kepala kantor juga, dan juga para pelaksana. Tapi yang saya sedih, saya melihat Pak Ismariza sepertinya masih belum sehat, Pak. Mungkin juga masih berduka. Saya masih turut berduka cita ya Pak atas kehilangan Ibu. Saya juga merasa sangat kehilangan karena selama saya di Kanwil Sumbakbar, saya merasa saya sangat dekat dengan Ibu. Terutama di setiap kegiatan Dharma Wanita saya selalu dilibatkan, dan kegiatan-kegiatan saya pun selalu disupport oleh Ibu. Bahkan sampai Ibu kalau masak sesuatu itu pasti saya nggak lupa diantar gitu. Terakhir juga kami dibuatkan acara bagi yang mutasi itu Ibu mengadakan, dan itulah mungkin saat saya terakhir bertemu dengan Ibu, karena saya ingin bertemu di Jakarta, tapi Ibu tidak berkenan karena rumahnya sedang dibongkar waktu itu. Jadi saya sangat merasa kehilangan. Kemudian selamat siang juga Pak Azhar dan Bapak Ibu sekalian, pejabat Eselon 3, Eselon 4, dan para pelaksana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ingin mengucapkan selamat atas mutasi Bapak Kakanwil dan Pak Medi serta Pak Iskandar. Mungkin kalau pesan saya bukan pada tempatnya lagi, tapi kesan saya terhadap bapak-bapak sekalian itu sangat mendalam atas kerjasama dengan Bapak Kakanwil. Saya sangat terkesan karena
terakhir saya pamit, saya bilang secara pribadi, Pak, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan yang justru pada waktu sebelum saya di sini saya tidak tahu itu apa yang namanya duta transformasi, kantor perwakilan dan sebagainya. Nah, di Kanwil Sumbakbar lah saya diberikan kesempatan untuk itu. Dan sekarang pun saya belum boleh left dari grup duta transformasi karena mungkin saya juga diberikan informasi-informasi terkait dengan Kementerian Keuangan. Dan juga Kaper itu suatu pengalaman baru juga untuk saya. Saya bisa bekerja sama dengan unit eselon 1 lain di Lampung dan sampai sekarang pun kami masih komunikasi. Kesan saya terhadap Pak Kanwil ini, Bapak itu orangnya sangat tenang dan selalu memberikan keyakinan bahwa kita itu mampu. Jadi saya mungkin kesan pertama sama seperti Pak Kunto, seperti Pak Yanuar, masuk ke kantor yang dengan segala keterbatasannya, tapi saya segera berubah kesan saya bahwa di kantor yang serba terbatas itu tidak ada keterbatasan bagi kita untuk berprestasi. Dan juga anak-anak, rekan-rekan pelaksana, juga eselon 4, apalagi eselon 3-nya itu sangat-sangat saling mensupport gitu untuk kebaikan. Dan nyatanya memang Kanwil Sumbakbar walaupun kondisinya sangat terbatas pada kegiatan-kegiatan yang mengaitkan kantor perwakilan, kita selalu dijadikan role model. Kita selalu dijadikan panutan. Apa katanya Kanwil Sumbakbar, maka itulah yang dilakukan oleh kantor perwakilan lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian kesan saya kepada Bapak, Pak Kakanwil ini selalu meyakinkan kami bahwa Bapak punya berbagai macam cara untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga kami tinggal jalan dan Bapak menjanjikan untuk kita itu bisa yakin melaksanakan tugas kita. Demikian Pak, terima kasih atas segala kepercayaannya. Dan saya sangat terkesan pada waktu kami assessment, betul kata Pak Kunto, kami betul-betul sepertinya bukannya kami yang membutuhkan Bapak, tapi Bapak yang memanggil kami untuk ditanya bagaimana progres persiapan assessment-nya. Itu sangat-sangat terkesan untuk saya. Dan itu yang kemudian saya terapkan sekarang bahwa memang segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus didasarkan pada filosofi, kegiatan, kemudian bagaimana kita mengasah kompetensi kita untuk bisa memberikan potret yang terbaik, begitu bahasa Bapak waktu itu. Jadi terima kasih Pak untuk semuanya, dan tentunya dari hati saya yang paling dalam, saya ingin Bapak cepat move on ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selanjutnya, dan ini merupakan ujian yang sangat berat, tapi saya yakin Bapak bisa melaluinya dengan baik. Di sana saya sudah pesan Pak sama KBU-nya, kebetulan angkatan saya, bagaimana selama ini saya bekerja sama dengan Bapak. Demikian. Kemudian kesan saya terhadap Pak Iskandar ini, Pak Iskandar itu bagi saya itu merupakan suatu reminder gitu. Jadi ide-ide beliau itu sangat-sangat luar biasa. Walaupun pada waktu pertama didengar itu sangat mungkin nggak enak ya di telinga, tapi sebetulnya idenya luar biasa, masukannya luar biasa, pendapatnya luar biasa, dan sangat ideal kalau bisa dilakukan. Jadi selama ini saya memang saya udah kenal lama dengan Pak Iskandar, beliau orangnya pinter gitu ya, dan idealis gitu ya, dan ya semuanya serba ingin yang bagus. Nah, saya setuju itu. Nah, kemudian kesan saya terhadap Pak Medi. Pak Medi ini orangnya sangat-sangat lembut, sangat-sangat menata kata-katanya untuk bicara. Saya ingat pada waktu beliau mengkritik soal catering. Beliau tidak bilang masakannya tidak enak,
Beliau tidak bilang masakannya tidak cocok, tapi cuma bilang ini sepertinya salah bumbu gitu. Hah, kok bisa salah bumbu? Saya bilang gitu. Oh, ini kan bahasa halusnya Bu Iin gitu ya. Oh iya, saya tahulah maknanya di balik itu. Baik, kemudian Pak Medi ini orangnya itu sedikit bicara tapi banyak berkontribusi, banyak bekerja. Jadi kalau mampir ke ruangan saya itu nggak pernah tuh pandangannya itu tidak melihat sesuatu yang tidak pas. Pasti ada yang dikritiknya. Tapi kemudian ada usulannya yang bagus. Wah, coba Bu In, di ruangan ini dikasih speaker. Jadi semuanya bisa kedengeran kalau ada informasi gitu kan. Wah, iya Pak, nanti saya carikan dulu ya anggarannya dari mana gitu. Gampang itu Bu In gitu. Kemudian waktu mau WBK, Bu, itu kebun di belakang, ayo digarap supaya lebih cantik nanti kalau ada penilaian. Padahal waktu penilaian nggak dilihat ya Pak, karena penilaiannya virtual. Tapi hasilnya sudah ada, tamannya bagus gitu. Artinya kita menjadi punya sesuatu yang bisa kita pandang nyaman lah di belakang, termasuk singgah pay segala macam. Dan itu saya terkesannya oleh Pak Medi dan Pak Julius ini kompaknya luar biasa. Suaranya kalau ketawa itu sampai ruangan saya kedengaran seluruh kantor, dan saya merasa tenang. Dan hebat-hebat ini berdua ini, jago nyanyi, jago pantun, dan jago pingpong gitu, yang semuanya saya tidak bisa. Gitu. Dan betul kata Pak Kunto, perjalanan pulang pergi Jakarta, Lampung itu memberikan kesan yang tidak pernah terlupakan. Itulah Lampung, katanya Pak Yus Marissa adalah Pak, Jawa Selatan ya Pak ya, Jawa Selatan. Jadi seperti di Jawa, tapi dianggapnya di luar Jawa gitu kan. Dan itu saya sangat terkesan. Terima kasih Pak Medi, selama ini sudah mendukung bagian umum ya waktu saya di sana, dan mungkin juga setelah saya juga tidak ada. Saya mengucapkan selamat mengemban amanah yang baru ya. Sekarang Pak Medi sama-sama fungsional ya Pak ya. Wah, ya sama-sama fungsional Pak. Kirain saya Pak Medi duluan pensiun, ternyata Pak Medi belakangan lagi pensiunnya dari saya. Selamat Pak mengemban tugas yang baru. Kemudian setelah berpisah dari Kanwil Sumbakbar, mohon berkenan kita menjadi keluarga besar juga yang tidak pernah terputuskan. Selamat. Kemudian kepada rekan-rekan yang baru masuk, kami ucapkan juga selamat datang di Kanwil Sumbakbar, tempat yang paling berkesan nanti setelah kita pindah. Gitu. Kalau pada waktu sekarang dilaksanakan memang mungkin sulit. Saya pernah Pak, ini terus terang, saya pernah nangis di kantor Kanwil Sumbakbar pada waktu ruangan saya dipakai oleh Itjen. Jadi 1 minggu saya nggak bisa di ruangan saya nempatin tempatnya Pak Dasman itu, dan kalau di atas jam 9 itu panasnya luar biasa. Jadi saya kalau istirahat pulang, kalau setelah istirahat saya datang lagi. Saya bilang ini sampai kapan ya kayak gini. Nah sekarang Pak Siswoyo yang di situ. Nah mudah-mudahan sebentar lagi gedung barunya sudah jadi bisa lebih nyaman. Kepada teman-teman semuanya di Kanwil Sumbakbar, saya ucapkan juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kepada Pak Yus Marissa, semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak bisa melewati masa-masa berat ini tetap dalam kondisi sehat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Kementerian Keuangan Lampung. Sudah hadir bersama kita Bapak Sofandi Arifin. Kepada Bapak Sofandi Arifin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tadi pun. Ya Bun. Yang sama kita hormati Pak Yusma Riza dan juga yang kita hormati Bapak Ibu pejabat eselon 3, 4 dan juga para pegawai lainnya yang hadir secara virtual dalam acara pisah sambut dengan Pak Kanwil. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga saat ini. Dan juga kita berdoa semoga rekan-rekan kita ataupun keluarga kita yang terpapar wabah COVID dapat segera sehat dan sembuh kembali. Dan pada kesempatan ini kembali saya menyampaikan mewakili rekan-rekan di Lampung ucapan belasungkawa kepada Pak Yusma Riza yang istrinya telah wafat beberapa waktu yang lalu. Semoga diberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan kepada Pak Yusma Riza. Nah, dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat juga kepada Pak Yusma Riza dan juga kepada Pak Iskandar dan Pak Medi yang mendapat amanah tugas dan kewajiban tempat yang baru. Semoga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan juga semakin sukses. Jadi saya teringat kembali dengan Pak Yusma Riza beberapa waktu yang lalu pada saat saya pindah kemari hampir 2 tahun. Yang mana pada saat itu Pak Kanwil yang jadi perwakilan itu dari DJKN, ya, yang mana juga dipindah tugaskan. Ya. Nah saat itu kami berembuk siapa yang menjadi kepala perwakilan. Jadi kita saling tunjuk jadinya. Nah, namun ternyata karena Pak Yusma Riza memang asli orang Lampung, ya, jadi bisa jadi kepala suku di sinilah, dan juga hubungannya luas. Akhirnya kami percaya dan berikan amanah kepada Pak Yusma Riza untuk menjadi kepala perwakilan untuk Kanwil yang ada di Bandar Lampung. Nah hingga saat ini. Kemudian juga sepakat saat itu, setelah itu nanti akan berpindah kepada Kanwil yang sudah lama di sini untuk melanjutkan sebagai kepala perwakilan. Itu kesepakatan pada saat itu. Dan ternyata beberapa waktu yang lalu Pak Yusma Riza mendapat amanah yang baru sehingga harus menempati posisi yang baru. Nah, dan untuk itu kalau sudah kesepakatan saat itu bisa beralih kepada saya. Nah, namun demikian, saya tinggal menunggu waktu juga nih Pak Yus. Dan waktu di bulan Oktober, saya memasuki masa pensiun. Jadi masih masuk pensiun, jadi waktunya sudah sangat singkat sekali, tinggal beberapa bulan lagi. Ya mungkin nanti kita bahas sebaiknya bagaimana terkait dengan yang wakil perwakilan di Lampung. Namun tidak lupa di sini juga ada PH Pak ya. Kalau tidak salah PH-nya Pak Julius, betul Pak ya? Julius. Pak Julius. Oke. Bapak Kabit Pak ya? Di Kanwil? Iya. Oke. Nah, ya insya Allah. Nah, jadi untuk sementara sudah ada PH-nya. Alhamdulillah. Saya mengenal Pak Yus sebagai pejabat yang luar biasa, ya, tegas, namun juga luas, bisa bergaul dengan berbagai kalangan, terutama di Pemda Bandar Lampung, sehingga suasana kerjasama kita juga dengan Kanwil Intern Kementerian Keuangan sangat baik, dan juga dengan pihak Pemda, Forkopimda, ya, dengan para pimpinan daerah, ini berjalan dengan baik. Nah, insya Allah ini tetap bisa kita laksanakan di masa-masa berikutnya.
Dan juga saya salut dengan Pak Yusma Riza yang sudah berjuang ya, dari bawah ya, dari untuk pertama untuk Kanwil Sumbakbar ini, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak di awal tadi, kayak babat alas, kemudian juga mendirikan untuk mengimplementasikan juga merealisir Kanwil ya, gedung yang baru yang insya Allah bisa dalam waktu dekat selesai dan juga bisa diresmikan untuk digunakan. Dan itu memang suatu privilege bagi Pak Yusma Riza pada saat sudah menempati posisi yang baru pindah, Kanwil Bea Cukai Sumbakbar sudah terrealisir. Ya, insya Allah itu bisa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu, para pejabat dan pegawai yang nanti akan menempatinya. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan juga pada Pak Iskandar, selamat juga Pak Iskandar atas tugas yang baru. Pak Iskandar ini sering ketemu kalau saya sholat di Masjid Bulog, dan dia beliau sangat rajin sekali. Jadi selalu beliau sudah ada di tempat, termasuk subuh juga, ya, sudah ada di tempat paling rajin. Hampir 5 waktu ada di sana terus, sementara saya on off gitu. Itu patut jadi contoh nih, Pak Yusma Riza. Dan juga saya sebenarnya dengan Pak Yusma Riza ini masih ada utang nih. Ya, karena saya terus terang aja pada suatu waktu saya sedang belanja atau beli saya suka beli mie Aceh Nusantara. Beliau ada di sana dengan teman-temannya. Saya waktu itu hanya pesan saja, kemudian saya tinggal karena saya perlu beli kopi lagi di tempat lain. Nah, setelah kembali saat saya mau bayar ternyata sudah dibayar ini. Saya bilang, wah curang ini, nggak bilang-bilang bayar ini. Tapi alhamdulillah, terima kasih Pak Iskandar atas semua selama ini. Semoga kami doakan juga Pak Iskandar sukses di tempat yang baru. Juga demikian dengan Pak Medi juga kami doakan Pak Medi juga melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya di tempat yang baru. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, namun demikian tadi saya sempat coret-coret juga sini pantun untuk Pak Yusma Riza. Cuma ini pantun dadakan. Demikian. Yaitu selamat jalan Pak Yus meninggalkan Lampung, siap berangkat menuju Bandung. Jika ada waktu untuk bergabung, izinkan kami datang berkunjung. Ya, dan satu lagi juga sebagai penutup saya, ini untuk Kanwil BJBC Sumbakbar, pantun terakhir. Bukit tinggi punya jam gadang, terasa segar bangun di waktu pagi. Kalau dikasih umur panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopandi atas sambutannya. Kita akan masuk ke acara berikutnya. Akan ada penayangan video. Dan panitia boleh langsung nih diputar videonya. Kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Pagi ini terasa berbeda dengan pagi sebelumnya. Saya menuju ke kantor yang sedang kosong akibat masa pandemi yang belum usai. Melangkah memasuki kantor ini mengingatkan saya Pagi, Pak. Ketika rekan-rekan pelaksana menyapa hangat, walau kadang terkejut dengan kedatangan saya. Ruangan yang akrab bagi saya, di mana sebagian besar waktu saya di kantor, saya habiskan di ruangan ini. Membuka Nadine, meneliti naskah dinas, atau barangkali yang paling sering adalah membunyikan benda ini.
ingat di ruangan ini saya sering memimpin rapat. Namun yang juga tidak terlupakan adalah ketika saya mengikuti lomba catur di hari ulang tahun kantor. Bahkan menyumbang lagu dalam acara halal bihalal. Sejenak saya sering berhenti di sini untuk berbincang santai dengan para kepala seksi. Saung Singgapai, tempat di mana saya sering berdiskusi dengan para kepala bidang, dan tentu saja tempat berpeluh keringat bermain pingpong. Terkadang, saya juga berkunjung ke ruangan pelaksana. Siapa? Untuk sekadar memantau kesiapan kerja mereka. Saya mengingat, rasa-rasanya sudah hampir 2 tahun terakhir, saya tidak memimpin apel di atas podium ini, memberikan arahan dan menyanyikan Mars Bea dan Cukai dengan lantang di tengah teriknya matahari. Selalu ada akhir dari segalanya. Raga mungkin terpisah jarak, namun kenangan selalu melekat di dalam benak. Terima kasih atas kenangan baik yang pernah kita lalui bersama. Terima kasih Bea Cukai Sumbakbar. Ya, Anda bisa. Luar biasa. Bernostalgia. Bernostalgia. Selain yang tadi, lagu yang tadi, salah satu must singing song, kalau Pak Kakanwil lagi mau nyanyi itu Kekasih Bayangannya Cakrakan. Iya Pak, betul ya? Benar, fakta atau mitos tuh ya? Udah saya catat kalau setiap kali nyanyi. Siap. Baik, Tania. Terima kasih panitia nih yang sudah menyiapkan video. Luar biasa. Luar biasa sekali nih. Jadi ada yang bertanya-tanya nih, siapa yang jadi Pak Kakanwil, siapa yang jadi Pak Iskandar, dan siapa yang jadi Pak Medi. Nah, mungkin nanti di akhir acara ya akan kita beritahu ya siapakah talent-talent tersembunyinya nih. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari pejabat yang akan mutasi. Yang pertama kepada Pak Medi Kasim, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Rio dan Mbak Tania. Pertama-tama kita selalu untuk panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ada sebagian sakit, mudah-mudahan yang sakit segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan dan sehat kembali seperti semula. Yang terhormat Pak Yusmarija, yang terhormat Pak Sopandi Arifin, yang terhormat Pak Julius, PLH Kakanwil, DJBC Sumbakbar. Mungkin saya mohon maaf tidak akan panjang-panjang berpidato. Tadi sudah saya dengarkan banyak sekali sambutan pesan kesan gitu. Tapi akan saya ungkapkan dengan pantun karena sebagian tadi sudah berpantun gitu. Ya, siap-siap ya dengan cakepnya ya, Tan. Siap, Pak, siap. Bila tidak dikarenakan unggas, cakep. Tidaklah rusak padi di sawah. Cakep. Kalaulah tidak dikarenakan tugas, cakep lagi. Cakep. Tidaklah kita sanggup berpisah. Wih, cakep. Biasa. Boleh tepuk tangan virtualnya, teman-teman. Terus yang untuk rekan-rekan sekalian yang saya tinggalkan, orang mentigi menjahil tenggiri dijual di dalam pekan. Kami yang pergi memohon diri, silap serta salah, mohon dimaafkan. Dimaafkan. Kemudian untuk
yang baru, terutama Pak Azhar, Kak Kanwil, walaupun belum sempat bergabung bersama kita, ada Pak Winarko, ada Pak Husni Saiful, ada Ibu Fitri ya, terus Pak Indra, dan rekan-rekan sekalian. Mungkin akan saya bawakan pantun gurindam bersajak AB-AB. Saya tidak tahu siapa penciptanya, tapi ada yang mempopulerkannya, Pak. Ini mungkin puluhan tahun sudah saya dengar ini. Nama yang mempopulerkan adalah Pak AR, Pak. Pantun ini merupakan pantun nasihat yang wajib kita resapi dan pahami. Demikian, Pak, pantunnya, Pak. Ikat pakai benang. Biar kate nganggur, yang penting hati senang. Mantap. Mungkin demikian saja, Pak, sambutan saya. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Dan mohon maaf juga, kami haturkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pergaulan, dalam perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Medi, langsung terbukti kata Bu Iin jago pantun ya, Pak Julius juga. Iya benar. Baik, kita akan masuk ke sambutan berikutnya. Kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Iskandar. Kepada Pak Iskandar, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Gunadi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kepada bapak-bapak para pejabat, kepada rekan-rekan pelaksana baik pemeriksa maupun administrasi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala kerjasama yang baik selama ini. Saya yakin tidak ada gading yang tidak retak. Demikian pula halnya dengan saya, tentu saya banyak pula retaknya. Walaupun dari 4 tahun yang lalu, saya selalu berniat untuk menjadi harimau yang kata pepatah ketika mati meninggalkan belang. Namun saya tentu sadar banyak sekali luka dan darah apakah suara saya terdengar yang disebabkan oleh cakar maupun taring saya yang tajam. Untuk itulah saya kepada Bapak dan Ibu semua menjura dan menghimpun 10 jari, kiranya berkenan membuka pintu maaf untuk saya dan keluarga. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iskandar. Kemudian selanjutnya yaitu sambutan. Kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Kok Sumatera Bagian Barat? Dengar dulu, belum selesai. Belum selesai, maaf. Sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat yang pertama. Saya udah seuzon ya matanya. Yang pertama, yang baik. Pertama, kepada Pak Yusmariza disilakan. Terima kasih Tania, Rio. Suara saya terdengar ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sopandi, Pak Kanwil Perbendaharaan Provinsi Lampung, kemudian juga yang mewakili dari Kanwil Pajak Bengkulu Lampung, tadi Pak Tri juga sudah telepon saya pada saat yang sama berhalangan, kemudian juga dari Kanwil DJKN juga berhalangan diwakili Pak Zulkifli kalau tidak salah. Kemudian juga yang saya hormati seluruh pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, kemudian juga kalau ada fungsional, dan serta seluruh
rekan-rekan yang hadir pada acara kita di siang hari ini yang Bea Cukai banggakan. Nah, pertama-tama tentunya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir berkat nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua untuk hadir berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan apa yang sudah diniatkan bersama, yaitu kegiatan apa namanya ternyata nih? Pisah sambut, Pak. Bukan pisah sambut. Saya udah ngajarin lepas sambut. Kita nggak pisah, cuma dilepas saja gitu. Siap, Pak. Siap, jadi kegiatan lepas sambut baik pejabat eselon 2 maupun eselon 3. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, mudah buat saya untuk menghitung berapa lama saya bertugas di sini. Kenapa? Karena kita kanwil baru, kita masih ingat persis running pertama kantor kita adalah tanggal 9 Oktober 2017 ya, kalau tidak salah. Betul ya? Jadi saya bukan bermaksud menghitung-hitung dengan tajam ini, tapi gampang sekali. Artinya saya menjelang 4 tahun di sini. Saya intinya adalah saya selalu merasakan dimanapun saya bertugas pada dasarnya saya bisa menikmati. Even saya pernah bertugas yang mungkin yang jauh di Bontang, nah kebetulan ada itu yang bergabung di sini Pak Indra Sucahyo dulu ya, Pak Indra di Bontang. Saya happy saja, tapi kalau saya boleh mengatakan bahwa penugasan saya di Lampung ini adalah salah satu yang paling berkesan dan sangat berkesan. Jadi ini memang pengalaman bertugas saya di sini adalah salah satu yang barangkali patut saya kenang sepanjang hayat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya masih ingat ketika saya datang ke sini, tadi juga Pak Yanur sudah cerita, saya datang ke sini, pegawai pada Kanwil Sumatera Bagian Barat baru 1 orang, saya sendiri, terus saya datang ke sini, ke KPPBJ Bandar Lampung, waktu itu ada Pak Sehat, Yulianto kepala kantornya, kemudian juga ada Bu Ade kasubag umumnya. Ya, itulah saya dibawa ke sini, kemudian juga waktu itu kita sudah mulai mencari tempat tinggal buat teman-teman kalau datang, itu saya ingat persis. Nah kemudian setelah itu kami rapat di Jakarta, saya ingat persis. Kita untuk memulai Kanwil Sumbakbar ini kita rapat di Jakarta. Saya dengan eselon 3 rapat di Jakarta, Pak Yanuar yang pinjam tempat di ruang rapat di P2 Pusat, saya masih ingat persis ya Pak Yanuar. Kemudian akhirnya kita bersepakat kapan kita tentukan kita berangkat ke Kanwil ini. Waktu itu betul yang Pak Yanuar sampaikan, jadi kami di sini belum ada pelaksana, kemudian ada barangkali sebagian yang membantu dari kantor pelayanan, kemudian juga belum ada kepala seksi. Kitalah yang menata ruangan ini. Saya ingat persis teman-teman sampai buka kaos, saya masih persis Pak Yanuar buka bajunya tinggal pakai kaos oblong, Pak Iskandar juga buka baju pakai kaos. Kita ngangkat meja, menata semuanya, termasuk komputer dan seterusnya. Itu menurut saya barangkali itulah barangkali pengalaman yang sangat berkesan kita di awal pada saat itu. Nah, alhamdulillah saya merasakan bahwa ketika saya memulai tugas di Kanwil Sumatera Bagian Barat ini, saya merasa beruntung, dan ini tentu rezeki buat saya dan rezeki buat kita semua, bahwa ternyata saya diberikan jajaran mulai dari eselon 3, eselon 4 sampai ke jajaran pelaksana yang paling junior itulah saya bilang bagus-bagus dan kuat. Saya tidak menyampaikan saya tidak secara detail menyampaikan apa yang saya maksudkan, tapi saya lebih merasa menyampaikan apa yang saya rasakan. Kerjaan saya menjadi ringan. Ini adalah Kanwil kelima saya bertugas, ini adalah Kanwil kelima. Saya merasakan pekerjaan saya jauh lebih ringan. Kenapa? Karena memang saya punya jajaran yang tangguh, sehingga barangkali sebagian besar kalau sudah sampai ke meja saya sudah barang jadi lah, seperti itu. Itu yang saya rasakan pada saat kita memulai penugasan kita di Kanwil Sumatera Bagian Barat. Nah, seiring dengan waktu tentu ada pejabat yang pindah keluar dari sini dan ada pejabat yang datang. Saya ingat persis waktu itu sekaligus 4 kepala bidang yang pindah, tapi sebelum juga ada seksi-seksi juga yang keluar. Ada sekaligus 4 eselon 3 yang pindah. Saya waktu itu jujur agak merasa ya gamang juga. Tetapi ketika saya pikir-pikir ya barangkali
ya kalau saya sih merasa pasti saya dikasih yang terbaik. Kalau Bu Iin ingat, kebetulan waktu kita melepas ke 4 pejabat eselon 3 itu, kebetulan Bu Iin sempat hadir waktu itu. Saya sampaikan bahwa ya barangkali saya sampaikan penghargaan yang luar biasa kepada yang pergi. Mereka sudah merintis bersama-sama, tetapi saya sampaikan ke Bu Iin, tenang aja, masih banyak ruang Bu Iin. Jadi Pak Yanuar, KBU waktu itu Pak Yanuar sudah merintis dengan sangat luar biasa, tetapi tentu masih banyak ruang masih yang bisa menjadi yang digarap oleh Bu Iin waktu itu, dan itu terbukti. Jadi menurut saya dengan silih berganti pejabat eselon 3, eselon 4 yang masuk ke sini dan keluar dari sini, ternyata alhamdulillah rezeki buat saya, rezeki buat kita semua di Kanwil Sumatera Bagian Barat ini adalah bahwa meskipun barangkali dengan style yang berbeda, tetapi saya merasakan saya tetap mendapatkan yang terbaik untuk melaksanakan tugas kita bersama-sama di Kanwil Sumatera Bagian Barat, sehingga saya sampai saat ini saya merasakan bahwa tugas saya itu ringan, karena sekali lagi saya punya jajaran yang kuat. Meskipun barangkali ada beberapa style yang berbeda, justru itu barangkali itulah yang istilahnya mungkin masing-masing tepat pada waktunya, seperti itu. Itu yang saya rasakan. Nah kemudian saya juga masuk ke sini sudah ada 3 kanwil terdahulu, kanwil pajak, perbendaharaan, DJKN. Ketika saya masuk ke sini, sama yang saya rasakan bahwa di perwakilan Kementerian Keuangan juga luar biasa. Luar biasa, artinya memang saya menggambarkannya semuanya ringan tangan, ringan kaki. Jangankan sesuatu yang memang menjadi mandatori untuk kita laksanakan bersama, untuk hal-hal kecil saja, itu memang kita ringan tangan, ringan kaki. Saya merasakan bahwa ketika kita ada acara syukuran kecil-kecilan, cuman beberapa meja saja di ulang tahun kita, ingat ya, itu semua kakak lain, 3 kakak itu datang semua, bahkan membawa jajarannya. Barangkali karena kita membatasi saja agar membawa sekian jajaran, kalau enggak barangkali mau datang semua. Nah ini menurut saya itu hal kecil yang bisa menggambarkan betapa kita itu sangat-sangat solid. Demikian juga kalau ada acara di kanwil lain, kami datang semua. Kalau sekedar misalkan ada salah satu kanwil kedatangan dirjennya, kami kumpul semua untuk beramah tamah. Nah itu hal-hal yang barangkali menggambarkan bahwa yang begitu saja kita bisa solid, apalagi yang memang sudah mandatori. Demikian pun ketika kakanwil itu berganti, kita tetap bisa menjalin komunikasi, sinergi, dan kita begitu solid. Meskipun akhirnya belakangan kita karena ada situasi pandemi, banyak kegiatan kita yang tidak bisa kita laksanakan. Yang mandatori biasa kita laksanakan saja, seperti upacara, peringatan Hari Uang pun kita laksanakan sangat terbatas. Kegiatan-kegiatan kita seperti subuh berjamaah, kegiatan olahraga bersama, dan lain sebagainya itu semua tidak bisa kita laksanakan. Tetapi itu tentu tidak mengurangi kebersamaan kita, soliditas kita di perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung. Tadi Pak Sopandi sudah menyampaikan bahwa dengan kepindahan tugas saya tentu harus ada kepala perwakilan yang baru, yang nanti sebentar kita bisa komunikasikan nanti Pak, siapa yang akan menjadi kepala perwakilan. Nanti biasanya sekretaris kepala perwakilan yang akan menyampaikan surat kepada Pak Sekjen siapa yang diusulkan, dan nanti menunggu penetapan dari Pak Sekjen. Memang biasanya lama, ini bisa kadang-kadang sampai 2-3 bulan Cap itu keluar. Sementara Pak Sopandi, seingat saya betul Oktober itu sudah bulan terakhir untuk bertugas, tapi nanti kita bicarakan, karena kebetulan saat ini juga Pak Kanwil JKN juga tidak hadir, Pak Kanwil Pajak juga tidak hadir, dan Pak Azhar tadi jam 11 telepon saya ada halangan yang mendadak. Kemudian pada kesempatan ini saya juga tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, support teman-teman semua, baik di kantor wilayah maupun di jajaran KPBBC di lingkungan Kanwil Sumatera Bagian Barat, kemudian juga dukungan kerjasama rekan-rekan di perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung. Saya juga pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf saya selama kita kebersamaan kita di sini, baik dalam hubungan kedinasan maupun dalam keseharian kita. Seperti tadi sudah disampaikan juga Pak Medi, bahwa kita juga punya kegiatan aktivitas harian yang kadang-kadang Pak Kunto juga tahu ya, kadang-kadang barangkali kita dengan cara yang sama, tapi ketika kita tidak mood juga bisa menimbulkan ketersinggungan dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya
atas salah dan hilaf saya, baik dalam hubungan kedinasan maupun dalam interaksi keseharian kita. Saya juga mohon maaf karena istri saya juga senang kumpul-kumpul dengan ibu-ibu, dengan rekan-rekan yang muda-muda juga. Saya juga mohon keikhlasan teman-teman saya untuk teman-teman semua untuk membukakan pintu maaf untuk almarhumah istri saya semasa hidupnya. Kemudian juga saya mohon doa teman-teman semua agar barangkali penugasan saya di tempat yang baru ini bisa saya jalani dengan baik, bisa mengemban amanah yang sudah diberikan kepada saya, sehingga akhirnya saya sekali lagi bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga teriring doa, mudah-mudahan teman-teman yang pindah tugas dari sini selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sukses dan semuanya ke depan membawa berkah. Pun demikian juga untuk teman-teman yang masih berada di sini, saya tentu sangat berharap bahwa dapat berkontribusi dengan lebih baik, dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada Pak Asar Rasidi selaku Kepala Kantor Wilayah Sumatera bagian Barat. Saya merasa beliau teman baik saya. Saya tahu persis beliau orang baik, bahkan dalam banyak hal jauh melebihi dari saya. Saya mungkin orangnya termasuk tidak pandai bergaul. Kalau Pak Asar itu orang gaul, jadi saya yakin teman-teman di sini juga bisa lebih rileks barangkali ketika Pak Kandil adalah Pak Asar. Maksud saya rileks dalam keseharian. Kalau pelaksanaan tugas, saya pikir kita semua tentu punya standar yang sama bahwa segala sesuatunya juga harus diselesaikan dengan baik dan seterusnya. Nah, demikian juga untuk selanjutnya buat teman-teman yang masih ada di Kanwil Sumatera bagian Barat, ya dengan berbagai durasi waktu penugasan, tentu masing-masing punya harapan, masing-masing punya doa. Saya hanya bisa mendoakan bahwa mudah-mudahan segala harapan dan doanya itu bisa disegerakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian juga saya ingin mengucapkan selamat datang di Bandar Lampung, bergabung dengan Kanwil Sumatera bagian Barat nanti bersama Pak Asar dan jajaran. Mohon maaf tidak semua bisa saya tangkap di layar, tapi saya tadi sempat melihat Pak Husni Saiful. Pak Husni Saiful ini juga kita sudah kenal lama dan pernah juga bergabung di Semarang kalau tidak salah. Pak Husni, ya betul ya di Semarang ya Pak Saiful. Kemudian juga kalau Pak Winarko, betul belum pernah bergabung dalam satu tempat penugasan, tapi sudah kenal lama ya Pak Winarko ya, sudah kenal lama, kenal baik. Terus Pak Indra, kalau Pak Indra Susrayo ini bergabung dengan saya di Bontang sebagai Kasubag umum saya di Bontang. Nah, yang lain-lainnya saya belum monitor. Kalau ada Bu Fitri dan lain-lain juga pernah kenal, ya pernah bekerja sama juga di kantor pusat, dan saya tahu mereka orang-orang yang luar biasa. Jadi seperti Pak Yanuar tadi sampaikan, saya yakin ke depan Kanwil Sumatera bagian Barat ini akan jauh lebih baik. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini rekan-rekan semua, ada Pak Yanuar, ada Bu Eli, ada Bu Iin, dan mohon maaf yang lainnya tidak bisa saya lihat di layar. Saya masih jujur, saya dan barangkali perasaan rekan-rekan semua di sini, teman-teman yang mengundang dari Kanwil Sumatera bagian Barat, sangat gembira, besar hati dan berterima kasih bahwa di tengah-tengah kesibukan masih bersedia untuk hadir di acara ini, di acara kita ini, dan menunjukkan bahwa kita semua masih merasa, meskipun kita sudah bertugas di tempat lain, kita semua masih merasa menjadi bagian dari kantor wilayah Sumatera bagian Barat. Saya juga mohon maaf, saya juga nyempat melihat Elizabeth. Ada ya, betul ya, El ya? Siapa? Ada Pak. Staf saya yang pertama ya, El ya. Itu orang yang paling sering kena marah oleh saya, mohon maaf El. Ya, tidak Pak. Sebetulnya teman-teman semua sungguh, saya sih sebetulnya ingin kita itu bertemu.
tidak secara fisik, tidak secara saya ingin bertemu secara fisik karena ini barangkali lebih senang. Tetapi memang saya tahu ini WFH 100%, tapi kan kalau WFH juga dipanggil juga kan setiap saat bisa. Tetapi memang saya kok jadi tiba-tiba teringat ada kejadian di sebelah kita, justru ketika melepas kepala kantor wilayahnya, setelah itu malah banyak yang terpapar, terinfeksi COVID. Nah, itu barangkali pengalaman yang barangkali kita harus hati-hati, tapi sekali lagi mudah-mudahan kegiatan yang sebagian besar melalui Zoom ini hanya sedikit yang hadir secara fisik di ruangan ini, mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari kegiatan kita hari ini, dan mudah-mudahan juga kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semua, sungguh banyak yang ingin saya sampaikan, tapi berat kepala saya ini agak hang sampai apa yang harus saya sampaikan. Tapi intinya satu yang saya tegaskan lagi adalah, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua di sini, baik yang dari generasi pertama sampai yang terakhir ini, semuanya luar biasa. Saya menggambarkannya dengan kerja saya di sini menjadi sangat ringan karena dukungan kerjasama teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf baik saya maupun istri saya semasa hidupnya. Disertai doa, mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa semakin sukses, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Pak. Nah, agar cair nih suasana nih ya, kalau tadi Bapak bilang agak heng, nah, agar cair suasana, kita akan main sedikit nih sama Pak Yusma Riza. Apa tuh, Tania? Ya, nanti saya jelaskan satu persatu nih ya. Siap. Boleh juga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ikut bergabung lewat kolom chat. Kita akan bermain mitos atau fakta. Jadi kami berdua, Pak, izin akan menyebutkan sebuah fakta. Belum tentu ya, bisa fakta, bisa mitos. Jadi nanti Bapak boleh menjawab apakah yang kami sebutkan ini adalah fakta atau mitos. Betul. Boleh Bang Rio, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, saya dulu ya. Sebelumnya yang di rumah boleh ikutan, yang bergabung, iya betul, yang lagi WFH, boleh ikutan jawab di kolom komentar ya. Di kolom chat ada kolom chat. Nanti diketik aja fakta atau mitos. Iya, oke. Boleh yang pertama. Yang pertama. Salah satu hobi Bapak waktu SMA ini adalah modifikasi motor. Sering ganti knalpot motor dengan knalpot racing. Oke, fakta atau mitos? Iya. Nah, boleh kita lihat dulu nih kira-kira. Fakta. Ini nggak ada yang jawab mitos ya? Nggak ada yang jawab mitos. Nah, nanti untuk jawaban benarnya kita tanyakan langsung. Iya, betul. Ya. Boleh. Jawaban yang benarnya fakta atau mitos, Pak? Fakta. Nah, jangan-jangan yang di Pahoman suka nge-racing ini titisan Pak Yusma gitu, bukan? Dulu ya. Baik. Selanjutnya tanya. Baik, yang kedua. Selama duduk di bangku kuliah, Bapak pernah menjadi asisten dosen. Fakta atau mitos? Fakta. Nah, kita tanyakan langsung ya, Zonia. Langsung kita tanyakan ke Pak Yusma Riza. Fakta atau fakta? Ya, fakta atau fakta? Fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Fakta juga. Fakta, mohon izin, asdos mata kuliah apa nih, Pak? Banyak sekali. Waduh. Jadi saya semester 3 langsung jadi asisten di lab dulu. Jadi saya semester 3 sudah membimbing praktikum yang anak-anak semester 1 ya. Terus akhirnya semester sekian beberapa mata kuliah yang saya karena juga mungkin nggak banyak orangnya barangkali itu saja, bukan saya ini. Nggak banyak pilihan barangkali, akhirnya terpilihlah saya yang barangkali yang cukupan saja barangkali itu. Biasanya kalau kakak kelas, asisten dosen nih banyak secret admirer-nya. Wah, seperti siapa tuh? Oke. Lanjut yang ketiga. Setelah 4 terlalu excited. Kebetulan yang ditanya makanan soalnya ya. Selama 4 tahun menjabat, menu sarapan Bapak berputar antara nasi uduk Bukomal, lontong sayur Bukomal, dan ketan Bukomal. Fakta atau mitos? Boleh, fakta atau mitos? Mitos. Mitos, fakta. Mitos. Oke. Oke, bagaimana Pak? Gimana jawabannya? Fakta atau mitos, Pak?
Fakta. Ternyata benar. Ternyata Karena gini, intinya satu, saya ya hanya kadang-kadang dibeli bubur pandang gitu. Tapi prinsip saya gini, sarapan itu buat saya ya sarapan buat ganjel perut. Jadi ketika Pak mau beli apa, ya cuma bilang beli yang dekat aja. Beli yang dekat, yang paling dekat kan Pak Komar kan kira-kira seperti itu. Kalau saya dibelikan di luar, kelihatannya sekalian karena ada yang pesan, ya sekalian lah Pak Kamil dibelikan dari luar gitu aja. Tapi nggak pernah karena pesanan saya. Berarti ini banyak juga nih, ternyata banyak juga rekan-rekan yang sebenarnya berputar juga 4 tahun ini di Bu Komar. Iya apa enggak nih ya? Nanti bisa kita tanya langsung ya. Iya. Selanjutnya Tania. Selanjutnya, saya ya pernah memelihara ayam Bangkok. Saking sayangnya sama ayam Bangkoknya, makannya sampai disuapin. Nah, mitos atau fakta? Fakta atau mitos? Boleh. Fakta. Fakta. Apakah yang jawab fakta ini juga memelihara ayam Bangkok? Sehingga mengetahui dengan detailnya ya? Iya, benar. Fakta, boleh. Oke. Langsung fakta kita tanyakan ya. Akan langsung saja ke Bapaknya. Apakah fakta atau mitos, Pak? Fakta. tapi fakta, tapi catatannya saya tidak pernah ngadu ayam. Saya senang piara ayam jago jadi besar, bahkan saking jinaknya ayam sudah seperti kucing atau anjing. Jadi dia nempel, kita jalan ikut, kita dorong pergi, malah nyamperin lagi seperti kucing atau anjing lah kira-kira seperti itu. Tapi ingat jangan diadu, ayamnya dipelihara aja, jangan diadu ya. Selanjutnya, yang berikutnya. 5. Selalu buka gorden di ruangannya sendiri dan paling tahu kalau suhu AC di ruangan diubah. Wah, buka naik sekali nih. Sendiri, fakta atau mitos nih? Suhu AC berubah tahu. Fakta atau mitos nih? Pak Yanwar soalnya Bu Komar. Oh, sukanya. Soalnya Bu Komar. Boleh bantu dijawab? Selalu buka gorden di ruangannya sendiri dan paling tahu kalau suhu AC di ruangannya diubah. Ini kayak lagi berpikir, kayaknya yang pertama kayaknya kok mitos, yang kedua kok bisa jadi fakta gitu ya. Atau mitosnya menjadi fakta? Ya, masih pada bingung sepertinya nih, Tania. Boleh kita tanya. Tanya langsung aja mungkin langsung aja ke Pak Ismarja. Jadi fakta atau mitos nih Pak? Fakta. Dua-duanya nih Pak? Ya, dua-duanya Pak. Jadi karena kamar kerja saya kan menghadap matahari ya. Jadi mungkin teman-teman yang ngurus ruangan itu kan mungkin nggak tahu selera saya, sehingga saya biarkan saja, saya nyampe masih tertutup. Tapi kalau itu langsung saya buka gitu. Ya, baik. Selanjutnya Tania yang terakhir. Dan yang terakhir, suka bikin para pelaksana deg-degan dengan nyamperin langsung pas lagi pada kerja. Waduh. Mitos atau fakta nih? Mungkin ada yang pernah mungkin. Yang tadi 65 yang jawab hanya sedikit, ini banyak. Ini nih kayaknya. Ini teman-teman yang kegap semuanya. Ini mungkin yang disampar saat kerja fakta ya. Dari kelas C. Tahu banget sepertinya ya. Baik Tania, kita tanyakan langsung. Tanya langsung ke Pak Farija, fakta atau mitos nih Pak? Pertanyaan sulit jawab saya karena saya nggak tahu teman-teman tuh deg-degan apa enggak. Jadi tanya yang mana ya? Teman-teman deg-degan atau saya nyamperin? Ya, saya memang ya sering keliling nyamperin itu betul. Tapi kalau deg-degannya tanyakan ke teman-teman yang lain kan. Sepertinya ungkapan hatinya ada di kolom chat ya. Fakta. Jadi semua deg-degan ya. Luar biasa. Baik, itu tadi adalah pertanyaan terakhir untuk Pak Yusma Riza. Dan kita akan lanjut ke acara berikutnya. Kita akan mendengarkan sambutan dari pejabat yang akan bergabung, sudah bergabung sebenarnya ya, sudah bergabung di kantor wilayah Bea Cukai Sumatera bagian Barat. Dan kami mengundang Ibu Fitri selaku Kepala Bagian Umum Kanwil JBC Sumatera bagian Barat untuk boleh menyampaikan sambutannya pada siang hari ini. Kepada Ibu Fitri, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Yusma Riza, Pak Astar, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Siang ini saya mohon izin bersama Pak Isma dan Pak Winarko, juga Pak Indra, untuk bergabung dengan Bapak dan rekan-rekan sekalian di Kanwil Sumatera bagian Barat.
Sebagai orang baru, mohon arahan dari Bapak dan rekan-rekan sekalian. Mohon petunjuk dan kiranya nanti dalam pelaksanaan bisa mendapatkan dukungan atas pelaksanaan tugas sehari-hari. Ini merupakan hal yang baru bagi saya, tugas di bagian umum, meskipun sebelumnya sudah pernah menangani sedikit tugas-tugas di bagian tata usaha, tetapi secara keseluruhan banyak hal baru yang harus saya tangani. Untuk itu mohon dukungan dan arahan Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Sebagai tempat yang baru, mudah-mudahan kami bisa diterima dan kiranya kita semua bisa melaksanakan. Saya kira cukup itu dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri atas kata sambutannya. Baik Tania, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan cenderamata oleh Pak Kunto Prasti Tenggono secara langsung. Pada Pak Kunto, disilakan. Sini. Duduk aja. Duduk aja. Oh, duduk aja. Siap. Ya, terima kasih Pak Kunto. Terima kasih Pak Kunto. Terima kasih Pak Kunto. Siap izin. Duduk ya. Duduk. Siap. Baik, terima kasih pada Pak Kunto. Baik, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi kepada teman-teman, agar mohon diaktifkan kameranya dan siapkan gaya temantulnya nih. Mantul. Mantul Mantap ya. betul. Mantap betul. Siap. Oh, siap. Biar di depan foto. Untuk kenapa dipanggil? Panggil lu. Panggil Pak Kunto, gimana? Nggak apa-apa kan? Ngapain di sana? Pak Kunto di. Orang udah kepala ada di sini. Ada. Yang oh, udah di sana, udah. Lanjut. Siap. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Boleh? Oh, di sana. Siap. Oh, di sana aja. Oke, siap. Kita gaya formal dulu. Gaya formal terlebih dahulu. Habis itu boleh gaya bebas ya. Ya. Mohon izin kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan kameranya terlebih dahulu. Menaktifkan dong. Kalau nonaktifkan nanti iya, kita maaf. nggak kelihatan dong. Nah, gelap ya? nanti. Gelap. Oke. Jamal mungkin Septia diaktifkan terlebih dahulu. Sayang nanti masuk frame. Ini tadi lagi mungkin benerin rambut, touch-up dikit. Oh gitu. iya, Jamal mungkin sedang mempersiapkan gaya terbaiknya. Boleh. Oke, sudah siap panitia? Panitia, boleh. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, kita slide selanjutnya. Oke, siapkan dulu gaya. Oh, ada yang sekaligus 3. Baik. Rumah tangga. Tapi tetap menaati protokol kesehatan. Baik sekali. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. Ya, sudah siap dengan gayanya. Yang formal dulu ya, Tania ya. Wah, ada alumnis juga nih. Ada Anissa Amalia. Selamat datang, Anissa Amalia. Oke, dalam hitungan. Bekasi ya. Iya, Bekasi, Pak. Oke, 3, 2, 1. Oke. Slide berikutnya. Wah, Pak Gozi ada makanannya di belakang. Mana? Oke, kita siap. Slide berikutnya. Dalam hitungan 3. Ada makanannya benar. 2, 1. Mohon izin mungkin Pak Gozi kenyang. Background-nya begitu baik. Mantap. Sekali lagi gaya bebas kali ya. Gaya bebas ya. Oke, gaya bebas boleh, gaya bebas. Boleh dong. Gimana Tania gayanya? Gaya L mungkin ya? Gaya L. Bukan boleh. Elizabeth maksud saya. L Lampung ya.
Oke, boleh bareng-bareng L-nya. 3, 2, 1. Slide berikutnya boleh. Slide berikutnya boleh. Lagi. Diana L, Diana. Jangan cari bel. Oke. Kita mulai dengan 3, 2, 1. Oke. Slide selanjutnya. Nah, tetap tahan ya. Takutnya nanti nggak dapat nih Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oh, belum ya? Udah nanti. Nggak apa-apa. Bisa di ini. Udah? Oke, udah. Cukup? Ada lagi? Masih ada panitia? Oh, ini slide terakhir. Ya, Anissa dari Bekasi, tunjukkan Lampungmu, jangan B. Iya, sebagai alumnus, ya 3, 2, 1. Baik. Baik, tidak terasa nih Tania, kita sudah di penghujung acara nih. Dan kami ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru untuk Pak Ismariza, Pak Iskandar, dan Pak Medi Kasim. Doa kami Bapak sehat selalu dan terus membawa kebaikan lebih baik di tempat yang baru. Amin. Dan kami ucapkan selamat datang di kantor wilayah Bea Cukai Sumatera bagian Barat untuk Pak Azhar Rashidi beserta jajaran. Dan kami mohon maaf kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan jika dalam memandu acara terdapat salah kata dan perbuatan. Mari bersama-sama kita memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Perpisahan adalah konsekuensi dari sebuah perjumpaan, namun percayalah walaupun raga terpisah jarak, kenangan akan selalu melekat di dalam benak. Mengucapkan selamat tinggal itu sulit, namun jika diucapkan dengan asa akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Selamat tinggal berubah dari ucapan penuh kesedihan menjadi ucapan penuh harapan. Bea Cukai makin baik. SBB setia bersama bisa. Mohon izin tanya, sebelum ditutup saya mau menutupin dengan pantun nih. Boleh, pantunnya. Karena saya nggak mau kalah dengan Pak Medi. Betul. Walaupun mungkin kita memang udah auto kalah ya. Tapi nggak apa-apa. Mari kita coba. Bario. Oke, boleh. Dari Madura kita ke Magetan. Cakep. Ditemani Pak Yanuar naik sedan. Cakep. Sampai jumpa hadirin sekalian. Tetap jaga imun dan protokol kesehatan. Stay safe and stay healthy everyone. Saya Rio Dewanto. Dan saya Natania Davita. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Sampai bertemu secara offline. Bye-bye nggak? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Pak Yus. Selamat bertugas. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih Pak.